Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sukacita luar biasa kita nikmati pagi hari ini. Anugerah Tuhan membawa kita boleh menikmati hari ini kembali Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita semua. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Pagi hari ini semua tentang Tuhan. Semua tentang kemuliaannya. Dan biar nama Yesus Kristus yang ditinggikan lewat ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami. Biar kami menikmati Engkau. Biar kami mengalami Engkau. Kerinduan kami Tuhan. Kami masuk di hadirat-Mu yang kudus. Mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami undang Kau Roh Kudus bekerja di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia
bekerja di tempat ini, biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah Roh-Mu sekarang. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu, ya Allah. Kau mengalir atas kami, mengalirlah Roh-Mu sekarang Tuhan. Penuhi bumi dengan kemuliaan-Mu. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan Tuhan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu, ya Allah. Ini kerinduan kami Tuhan, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu, ya Allah. Sampai semua suku bangsa mengenal-Mu, ya Allah.
Roh-Mu bekerja mengatasi segalanya. Oh kami rindukan Tuhan, oh kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, oh kami rindukan zaman-Mu ya Roh Kudus, memenuhi kami, memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Ambil semua kemuliaan, ambil semua puji-pujian, kami bawa bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Datanglah sekarang di tempat kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu.
Kudus yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, kami mengundang Kau datang berkuasa atas kami masing-masing di dalam nama Yesus. Kau datang di rumah kami masing-masing di dalam nama Yesus. Memimpin kami di dalam nama Yesus di rumah, di sekolah, di kantor, di toko, di jalanan, di dalam nama Yesus Kristus. Ambil alih hidup kami ya Tuhan, oleh kuasa nama Yesus. Dan kami mengikat roh-roh jahat di udara, roh jahat di bumi dan di bawah bumi di dalam nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, kami ikat roh-roh itu semua di dalam darah Yesus, kami hancurkan. Kuasa gelap yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang mau mengganggu jemaat dalam mengerti firman Tuhan, mengenal kasih Kristus, mengenal siapa Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, kami ikat dan patahkan segala kuasa-kuasa gelap itu di dalam darah Yesus. Kami hancurkan. Pergi kau iblis dalam nama Yesus. Keluar dari hidup kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, mari Engkau berkuasa atas kami, menjelaskan firman-Mu. Seperti kata firman Tuhan, Engkaulah roh wahyu roh hikmat di dalam nama Yesus Kristus. Kami undang Engkau sebagai roh wahyu roh hikmat. Berkuasalah atas kami anak-anak-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Itu sebabnya kami memohon belas kasihan-Mu. Beri jamahan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dengan firman hidup-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengundang juga Roh Kudus sebagai roh kesembuhan, roh kuasa, roh kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pada waktu pelayanan ini disampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang menyembuhkan orang-orang sakit di mana saja berada dalam nama Yesus Kristus. Dan kami ikat roh-roh jahat yang sekali lagi yang mau mengganggu di dalam pendengaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh nenek moyang, roh ketidakpercayaan, roh kekacauan pikiran, roh kesedihan, roh tidak mau mengampuni, roh luka-luka batin, kami ikat semua di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa iblis itu di dalam nama Yesus. Kami tengking, pergi dari kami semua, dari anak-anak Tuhan, keluar dalam nama Yesus. Dan roh-roh jahat yang lain menyingkir dari kami semua pada waktu kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus menjamah hati kami masing-masing. Terpuji nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan nanti selesai pelayanan khotbah, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan lebih dahulu. Kita bersyukur untuk saat ini kita akan mencoba untuk melihat kitab suci dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 dan 14. Saya akan membahas satu topik, yaitu tentang klaim Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah satu penegasan yang betul-betul luar biasa, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa punya hak dan benar-benar dia membuktikan dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, kecuali Yesus Kristus satu-satunya sebagai pemimpin yang memiliki segalanya, unsur jalan, unsur kebenaran, dan unsur kehidupan. Mari kita bersama-sama melihat. Pertama kita akan melihat konteksnya, yaitu Yohanes pasal 13 ayat 1. Lalu lompat pasal 13 ayat 33 sampai dengan 38. Setelah itu kita akan melihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pertama kita akan melihat bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat pertama. Saya bacakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat yang ke-33 sampai 38 pasal 13. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang.
Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, ini adalah konteks bicaranya Yesus sebelum dia membuat klaim di dalam pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari sekarang kita lihat pasal 14, kelanjutan dari pasal 13 langsung ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sekian bacaan firman Tuhan, saudara. Apa yang kita dapat dari konteksnya, saudara, yaitu Yesus sebetulnya sudah berulang kali bicara kepada orang-orang Yahudi. Dia ngomong bahwa ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Saudara, ini Yesus bicara tentang keberadaannya yang dari surga ke dunia, dan dia berkata, kemana aku pergi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Orang-orang Yahudi bertanya, kemana kamu pergi? Siapa kamu ini? Kok kami tidak bisa pergi ke tempat di mana kamu pergi? Yesus bilang, kamu dari dunia, aku dari surga. Ini satu hal yang membedakan. Sumbernya dari mana? Dan Yesus akan kembali kepada surga, kepada Bapa di surga. Dan itu sebabnya Yesus berkata, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Artinya apa, saudara? Yesus bilang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, aku akan pergi kepada Bapa di surga, tetapi kamu tidak mungkin datang kepadaku. Tidak mungkin datang ke tempat aku pergi. Sebab di antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang Maha Kudus, ada jurang pemisah yang tak terseberangi. Luar biasa. Itulah putusnya hubungan manusia yang berdosa kepada Tuhan. Membuat manusia itu tidak bisa pergi kepada Bapa di surga. Ke tempat rumah yang kekal, yang permai, yang indah.
tiada air mata. Tidak mungkin manusia datang ke situ tanpa ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa begitu, saudara? Yesus berkata kepada Petrus, waktu Petrus bertanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Yesus menjawab ayat 36 pasal 13, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Sekarang engkau tidak bisa mengikuti aku, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Saudara-saudara, itu membuka sebuah peluang yang luar biasa kepada murid-murid Yesus Kristus. Peluang yang sangat ajaib, yang sangat indah. Saya mau katakan tidak ada yang lebih indah. Pada hari di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Itu adalah hari yang sangat indah. Kenapa, saudara? Sebab itu adalah hari di mana karya penebusan Kristus akan kita nikmati lebih dahsyat, lebih banyak lagi daripada saat kita sekarang ada di dalam dunia. Nah, saudara-saudara, bagi orang yang belum ditebus oleh Tuhan Yesus atau tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, kalau dia mati, saudara, berbeda tempatnya. Sebab apa? Kita semua harus memikul dosa-dosa kita sendiri. Kita semua harus menanggung dosa-dosa kita sendiri. Dan upah dosa dikatakan dalam Alkitab adalah maut. Apa yang dikatakan maut itu bukan bicara soal kematian fisik, tetapi juga kematian kekal di dalam neraka yang menyala-nyala. Kenapa kok bisa begitu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap dosa yang kita lakukan itu mendatangkan hukuman. Saudara, kalau kita melihat ada Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang benar. Kalau dia melihat dosa, Tuhan yang adil itu tidak mungkin tidak berbuat keadilan. Maka dosa itu harus diganjar dengan keadilan. Kalau ada orang membunuh, sudah menurut hukum keadaan yang adil di negara, ya, bukan keadaan yang bisa disuap, bisa dibeli, tapi tidak adil, ya, bukan. Kita bicara tentang hukum yang adil. Allah yang benar itu menjalankan hukum yang benar. Kalau manusia di dalam negara yang benar membunuh, memperkosa, merampok, ketangkap, apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin yang mengenal hukum? Dia harus menunjukkan keadilan hukum sesuai dengan kejahatannya. Dia mesti dihukum, walaupun dia minta ampun, saudara, dihukum enggak? Kalau diampuni sekalipun, tetap dihukum atau tidak dihukum, saudara? Pertanyaan saya begitu. Kalau Tuhan mengampuni kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menjalankan hukum sesuai dengan ketetapan firman yang diucapkan sendiri. Siapa yang bersalah dia harus dihukum. Keadilan Tuhan menuntut bahwa siapapun yang bersalah harus dihukum. Maka pada saat manusia itu berdosa, manusia harus dihukum walaupun Tuhan mengampuni. Itu sebabnya Yesus itu datang menjadi manusia supaya manusia tidak usah dihukum. Bukan karena kita itu bisa bebas berbuat dosa, bukan. Tapi supaya manusia bisa diselamatkan di dalam pertobatan dan imannya kepada Tuhan Yesus. Jangan salah, saudara, orang yang bisa diselamatkan itu bukan orang yang asal dia percaya ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia selamat walaupun dia tidak hidup dalam pertobatan. Omong kosong, tidak, saudara. Tuhan tidak pernah punya maksud, rencana menyelamatkan orang yang berdosa tanpa pertobatan. Tidak pernah ada. Maka kalau selama hidup kita di dunia ini tidak bertobat, saudara, walaupun kau orang sudah ngaku Kristen, walaupun engkau mengaku sudah percaya kepada Yesus, walaupun engkau mengaku sudah dibaptis, walaupun engkau bilang, aku sudah berdoa mengundang Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhanku, aku percaya sungguh-sungguh dia penolongku, tetapi hidup saudara tidak menunjukkan pertobatan, engkau belum sungguh-sungguh sebagai murid Tuhan Yesus. Karena Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus kalau diam di dalam kita, dia memimpin hidup kita. Dia akan hidup berkuasa, menjadi raja, sehingga Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah mati bersama-sama dengan Kristus, namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mati bagiku, telah menyerahkan nyawanya bagiku. Itu kata Paulus, saudara. Firman ini jelas menunjukkan kepada kita. Waktu Yesus berkata kepada Petrus, dia menjelaskan, sekarang ini Petrus tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berjanji, dikatakan, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku, saudara. Kemana Yesus pergi adalah seperti yang tadi saya sudah katakan. Yesus berkata bahwa dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah saudara, Yesus akan pergi kepada Bapa. Dan inilah sebabnya maka Yesus menjelaskan pengertian yang sangat luar biasa di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Saya baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, ini kepada Thomas dan kepada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Yesus akan pergi kepada Bapa. Saya tadi katakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti Yesus. Dia bicara kepada orang-orang Yahudi, tetapi dia juga bicara kepada Petrus, sekarang kamu tidak bisa, tapi nanti kamu akan mengikuti aku, saudara. Itu kata Yesus kepada Petrus. Yesus memberikan janji itu kepada kita semua, dia akan pergi kepada Bapa, dan tidak ada jalan dari manusia kepada Bapa kecuali melalui Yesus, seperti yang dikatakan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini memberikan satu gambaran yang penting. Satu-satunya jalan untuk manusia bisa datang kepada Bapa di surga adalah hanya melalui Yesus Kristus. Itu pengakuan Yesus. Dia mau mengklaim eksklusivitasnya sebagai juru selamat dunia. Itu sebabnya Yesus itu pada waktu dia datang ke dalam dunia, malaikat menampakkan diri dalam kemuliaannya dan berkata, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kita sudah mendekati bulan-bulan Natal, bulan Desember. Saudara, Yesus itu sang juru selamat. Juru selamat. Ingat itu kata-kata juru selamat, bukan guru selamat. Bedanya juru selamat sama guru selamat itu beda jauh, saudara. Kalau guru selamat itu dia mengajarkan tentang keselamatan. Tapi kalau juru selamat bukan cuma mengajar keselamatan, tetapi dia yang menyelamatkan. Itu juru selamat. Kita diselamatkan, kita itu sebagai orang yang terhilang, binasa. Kita ada di dalam dosa, saudara. Juru selamat itu dia menyelamatkan, memberi pertolongan kepada yang binasa, yang terhilang, diselamatkan. Guru selamat mengajarkan keselamatan. Bedanya di situ, saudara. Satu kali ada orang yang jalan-jalan di hutan, lalu kemudian dia terperosok dalam lumpur. Nah, saudara, lumpur itu kalau cuma dangkal, tidak apa-apa, saudara. Tapi cuma selutut saja. Kalau saudara lihat di WA itu ada kakek nenek, kakinya ini masuk ke dalam lumpur. Dia sudah tidak bisa mengangkat kakinya, saudara. Karena apa? Dia terhisap ke dalam, saudara. Orang yang bisa mengangkat itu harus badannya kuat. Dan kalau misalnya, saudara, itu seluruh badan, setengah badan saja sudah tenggelam. Wah, susah sekali mau keluar ke atas, saudara. Saya pernah di daerah Tulungagung, saudara. Waktu saya pelayanan di sana, waktu itu saya masih mahasiswa teologi, saudara. Saya berjalan kaki, paling belakang ya, saya menikmati alam, lihat kiri, lihat kanan, teman-teman sudah di depan sana. Tiba-tiba itu saya terperosok dalam sebuah lumpur, saudara. Lumpurnya itu
Saya menginjak tanah biasa, tiba-tiba kaki kanan saya itu jeblos masuk di sebuah lumpur. Masuk sampai di paha sini, saudara. Sampai paha. Masuk ke dalam begitu, saya mengangkat itu tidak mampu, saudara. Kekuatan saya tidak mampu, saya masih muda, saudara. Masuk sampai paha. Saya bingung, bagaimana saya minta tolong, saya teriak-teriak, teman saya itu jalan terus. Karena saya sudah jauh dari mereka, saudara. Bagaimana saya menyelamatkan diri, saudara? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mati di sini. Tolong saya, Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan memberi saya akal, saudara. Suruh berbaring, saudara. Saya berbaring, ransel saya di belakang, saudara. Saya lalu, berat badan saya tidak menindis saya. Kaki saya yang satu masih di atas. Wah, itu berat sekali karena saya masuknya jeblos gitu ya. Saya tidak nyangka kalau masuknya, kalau bahasa Jawa itu jelungup, saudara. Ya, jelungup. Jadi kaki kanan masuk. Saya tiduran, lalu kemudian saya angkat kaki saya pelan-pelan dengan kekuatan, akhirnya saya bisa keluar, saudara. Saya bersyukur sekali karena lokasinya cuma kecil ya. Tapi saya melihat di daerah Amazon dan di daerah-daerah hutan-hutan yang lain itu banyak sekali seperti itu, saudara. Kalau misalnya seorang sudah masuk kecemplung sampai di dada, saudara, dia sudah tidak ada bisa yang menolong, saudara, kecuali yang di atas toh. Nah, yang namanya guru, kalau ada orang yang kecemplung, sama-sama kecemplung karena mabuk, dia bikin sadar lalu dibilangi, kamu salah. Tahu salahnya apa? Kamu sudah jalan mabuk, kecemplung di sini. Sekarang kamu salah. Mesti bertobat. Ya, tahu? Tahu. Nah, sekarang saya mau tanya, kondisinya dua orang itu sama atau beda? Letaknya berbeda tetapi di posisi yang sama, kejeblos di lumpur. Apakah mungkin mereka saling tolong-menolong, mengangkat temannya satu dengan yang lain? Tidak bisa, saudara. Yang bisa adalah orang yang di atas, yang belum pernah kejeblos lumpur itu, yang bisa mengulurkan tangan dan berkata, mari saya di sini menyelamatkan kamu. Pegang tangan saya. Dia pegang dan diangkatlah orang itu. Itu namanya juru selamat. Kalau yang tadi ngajari bagaimana kamu supaya tidak tenggelam, tidak jatuh di dalam lumpur itu, harus begini, begitu, begini, begitu. Itu namanya guru. Beda antara guru selamat dengan juru selamat. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-6 dijelaskan Yesus mengaku dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada waktu itu Yesus bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, Yesus bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu yang mengherankan di sini, Thomas, dia belum menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus ini sedang bicara sama murid-muridnya tentang bagaimana menuju ke rumah Bapa, ke surga. Dan Yesus bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kemana aku akan pergi ke sana, kamu mesti tahu jalannya ke sana itu bagaimana. Thomas itu bingung. Yesus ngomong apa ini? Dia tanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Yesus sabar, saudara. Yesus selalu membuka kata-kata yang sangat penting. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalimat terakhir itu yang saya mau garis bawahi dulu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita ini tahu, murid-muridnya tahu, jalan kepada Bapa adalah melalui Yesus. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Kenapa tidak ada jalan yang lain? Sebab semua orang sudah berdosa, sudah di dalam hukuman. Siapa yang berdosa, dia ada di dalam maut. Tidak ada yang tidak berdosa, semua sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah jatuh dalam dosa.
Dan semuanya di bawah kuasa maut. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, lalu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya mau membahas di sini. Pertama, Yesus berkata dirinya adalah jalan. Ini jelas jalan kepada Bapa di surga. Jalan untuk masuk surga. Semua orang butuh untuk dari satu tempat ke tempat yang lain, butuh jalan. Tidak ada yang tidak. Semua orang butuh jalan untuk menuju ke satu tempat. Nah sekarang kita mau ke surga, jalannya kemana? Yesus bilang, akulah jalan. Wow, saudara. Kalau saya bilang 2 tambah 2 dari matematika perpuluhan ya. Kalau perpuluhan 2 tambah 2 berapa? Saudara bilang 4. Saya bilang betul. 3 kali 3 berapa? Perpuluhan. Jawabannya 9, saudara. Betul. Nah, ini adalah kebenaran, saudara. Tapi berbeda dengan namanya jalan. Jalan itu bukan bicara soal kebenaran saja, tetapi lebih tepat kepada sesuatu yang saya harus ada di dalamnya, yang harus saya lewati, yang harus saya tempuh untuk sampai ke satu tempat tujuan. Nah, saudara, kalau saya salah jalan, saya tidak akan mencapai tempat itu. Kalau saya melihat ada banyak jalan ke satu tempat itu, ya saya betul jalan sini ya betul, jalan sana ya betul. Karena apa? Banyak jalan menuju ke tempat itu, banyak jalan menuju ke Roma, saudara. Tapi Yesus menutup segala kemungkinan orang untuk selamat berdasarkan pengakuan dia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa, saudara? Dia adalah satu-satunya tempat yang harus kita lalui untuk bisa menuju kepada Bapa. Saudara harus berada di dalam jalan itu, berada di dalam Yesus, supaya saudara bisa beroleh keselamatan itu, saudara. Rutenya itu Yesus. Ini pakai kata hodos, itu rute, jalannya, perjalanannya yang kita tempuh harus di situ. Yesus itu yang kita harus tempuh. Pak, kalau saya enggak lewat jalan itu, pakai jalan yang lain, yaitu terserah saudara, saudara. Tapi ini saya berbicara, Yesus mengklaim, dia mengklaim dirinya sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada dikatakan seorang pun tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Saudara, kiranya perkataan Yesus itu membuka hati saudara. Engkau membutuhkan Yesus untuk bisa datang kepada Bapa di surga. Karena apa? Yesus itu jalan yang disediakan Bapa kepada kita. Dari manusia kepada Bapa sudah putus. Maka Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Supaya apa? Jalan yang dari atas ke bawah itu belum selesai, saudara. Belum putus, maksud saya. Dikerjakan oleh Yesus. Yesus membuat jalan itu. Lawang diputus sama manusia, dipulihkan sama Tuhan. Dari atas ke bawah turunlah itu Yesus. Menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow. Siapapun kita, saudara, untuk mendatangi Bapa, mediatornya itu cuma satu. Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan itu bukan sebuah tempat, tetapi sebuah pribadi, seorang pribadi tepatnya. Saudara akan dibawa, digandeng bersama Yesus. Tetapi Yesus berkata dia itu jalan, artinya dia juga merupakan sebuah tempat. Dia mengaku dia bisa menampung kita di dalam dirinya. Sehingga kita dibawa kepada jalan
kepada Bapak, ketemu sama Bapak. Itu yang saya mau katakan. Pengakuan ini saudara tidak bisa mengabaikan kalau saudara sudah mendengarnya. Karena apa? Yesus berarti sudah mewahyukan dirinya kepada saudara melalui saya. Dan artinya saudara sendiri yang boleh mengambil keputusan. Tidak ada seorang yang bisa memaksa saudara. Itu keputusan dari hati saudara sendiri. Ikut Yesus itu luar biasa. Saya sudah ikut Yesus. Saya sudah tinggalkan jalan hidup saya yang lama. Saya dulu seorang ateis, tapi tidak lama. Saya jadi ateis dan saya menantang Tuhan. Kalau betul Tuhan itu hidup dan ada, saya minta dirubah pikiran saya. Bagaimana saya mengenal kebenaran itu. Saya mengerti kebutuhan saya adalah mengenal kebenaran lebih dari segala-galanya. Sebab mengenal kebenaran itu membuat saya menemukan hakikat yang penting sebagai manusia. Dan saya merasa kekristenan dan agama-agama itu adalah sesuatu yang penuh dengan ideal-ideal. Dan saya berpikir masih banyak kejahatan di dunia ini. Masih banyak kejahatan, perkosaan, penjambretan. Kalau Tuhan masih ada, kenapa kok masih banyak orang yang jahat? Kenapa? Bukankah Tuhan bisa mengatasi semuanya? Kenapa masih banyak orang yang jahat? Saudara, Tuhan itu memberikan pengertian kepada saya bahwa ternyata pikiran saya sudah jatuh dalam dosa. Saya tidak bisa mempercayai pikiran saya sendiri. Dan saya dibawa kepada satu pengertian. Ini yang kedua, saudara. Kenapa masih banyak dosa itu di dunia ini? Saudara, ada yang namanya sabun. Ada yang namanya pabrik sabun. Tetapi saya mau katakan, walaupun banyak pabrik sabun, banyak sabun di dunia ini, ya lebih banyak dari jumlah manusia, tetapi banyak orang yang masih tetap kotor. Kenapa? Saudara harus tahu caranya supaya bersih. Sabun itu harus saudara ambil, saudara harus membuka bungkusnya, saudara harus pakai sabun itu diaplikasikan di tubuh saudara. Lalu saudara akan melihat efeknya. Tubuh saudara yang bau akan menjadi bersih. Harus diaplikasikan baru bisa. Saya melihat Yesus itu begitu luar biasa. Dia jalan bagi kita. Saudara harus memakai sabun untuk membersihkan badan saudara. Tetapi untuk hidup saudara yang kekal, bagaimana mencapai sorga? Saudara kalau hidup sekarang meninggal, saudara akan mati menuju kemana? Itu nyawa saudara tidak hilang. Tapi saudara bukan sesuatu yang lenyap di dunia kosmos. Saudara akan menuju ke satu tempat. Tempat itu apakah sorga atau neraka? Datanglah kepada Yesus. Yang kedua, bicara soal kebenaran. Yesus bilang, akulah kebenaran. Di sini memakai kata aletheia. Aletheia itu kebenaran yang merupakan sejati, sungguh-sungguh, jujur, tidak menipu. Ya, saya tadi jelaskan Yesus itu kebenaran. Apa maksudnya? Waktu Yesus bilang akulah jalan, itu menuju pada Bapa. Kalau dia bilang akulah kebenaran, saudara, saya tadi bilang 2 tambah 2 untuk perpuluhan itu 4. 3 kali 3, 9. Saudara, itu kebenaran. Ya. Kebenaran itu saudara mengakui dia benar atau enggak peduli, itu tetap kebenaran. Kebenaran itu melampaui dunia materi, saudara. Kebenaran itu adalah sesuatu yang kalau saudara percaya, saudara bersatu dengan kebenaran itu. Kalau saudara percaya 2 tambah 2 sama dengan 4 untuk perpuluhan ya. Saudara bersatu dengan kebenaran itu, saudara menerima manfaat. Tapi kalau saudara tidak percaya, saudara kehilangan manfaat. Ekonomi punya kebenaran sendiri. Kalau saudara menemukan kebenaran ekonomi dan mengaplikasikannya, saudara mendapatkan manfaat di situ. Nah, sekarang ini ada sesuatu kebenaran
yang diakui oleh Yesus. Saudara, ini kebenaran yang melebihi semua kebenaran yang kita temukan di dalam dunia. Ini kebenaran yang bukan kita yang mencipta. Ini kebenaran yang tidak dicipta, tetapi kebenaran yang menemukan kita, saudara. Bukan kita yang menemukan kebenaran. Saudara, kalau belajar matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu politik, ilmu hukum, saudara berhadapan dengan dunia yang penuh kepalsuan, penuh dengan dosa, tetapi juga ada kebenaran di dalamnya. Saudara mencari kebenaran, menemukan kebenaran. Tetapi kebenaran itu lebih kecil dari saudara, sebab apa? Saudara adalah pribadi. Dia itu apakah pribadi atau bukan? Itu bukan. Kebenaran matematika sama hidupmu lebih berharga mana? Mana yang lebih tinggi nilainya? Engkau sebagai person atau kebenaran matematika? Mungkin ada yang bilang lebih besar kebenaran matematika. Oke. Tapi bagi saya, saudara, semua kebenaran yang tidak bersifat personal itu kebenaran yang nilainya lebih rendah. Kebenaran yang tertinggi adalah person sebagai kebenaran. Inilah Yesus. Yesus bilang apa? Akulah kebenaran. Aletheia, yang sejati. Semua, segala sesuatu berasal dari kebenaran itu. Saudara datang di dalam dunia ciptaan Yesus. Segala sesuatu dijadikan melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, Yesus itulah kebenaran. Dia memberi kebenaran-kebenaran di dalam dunia ekonomi. Dia memberi kebenaran dalam dunia politik. Dia memberi kebenaran dalam dunia hukum. Dia memberi kebenaran dalam dunia agama. Dia memberi kebenaran dalam dunia matematika, sains. Segala kosmos itu ada nilai-nilai kebenaran. Tetapi lebih tinggi kebenaran sebagai person di dalam Yesus. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran. Saudara, ini pewahyuan yang besar sekali. Datanglah kepada Yesus, sang kebenaran itu. Dia sedang mencari siapa? Mencari saudara yang hilang. Kita yang hilang, Tuhan yang kehilangan. Dia mencari kita. Dia lebih tinggi dari kita, lebih besar dari kita. Dia mencari saudara dan saya. Datanglah kepada Yesus. Yesus menjumpai saudara, buka hati saudara. Yang terakhir Yesus berkata, akulah hidup. Saudara, hidup itulah yang dicari manusia. Waktu manusia berdosa, manusia mati. Apa yang kehilangan adalah manusia kehilangan persekutuan dengan hidup. Siapa yang saudara betul-betul hilang ini? Dari hidup saudara yang hilang adalah hidupnya Allah di dalam saudara. Maka waktu Yesus berkata, akulah hidup itu. Saudara, ini adalah pewahyuan yang besar. Di dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia terang kita, saudara. Kalau saudara bisa menemukan Yesus, saudara memiliki terang hidupmu. Saudara tidak akan bisa cocok sama terang daripada yang manapun kecuali terang manusia karena saudara manusia. Saudara harus menemukan Yesus. Dan Yesus itu tidak usah saudara cari-cari. Dia datang mewahyukan dirinya pada saat ini kepada saudara. Buka hati saudara. Yesus berkata, marilah kepadaku hai anak-anakku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang hidupnya tersia-siakan karena engkau tidak mengenal kebenaran. Engkau tidak punya makna hidup. Engkau berpikir, kosong hidup saya. Untuk apa saya hidup ini? Saudara, pandang kepada Yesus. Di dalam Yesus engkau menemukan jalan hidupmu. Engkau tracknya betul. Engkau dicipta bukan untuk dibinasakan di neraka. Tetapi engkau dicipta supaya engkau beroleh hidup. Engkau dicipta bukan supaya engkau mati masuk neraka. Tetapi engkau dicipta untuk ketemu sama Juru Selamat. Mari datang kepada Yesus. Tuhan itu akan memberikan kepadamu hidup dalam segala kelimpahannya. Yesus berkata apa? Pencuri
datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dahsyat sekali. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara tidak akan melarikan diri dari Tuhan Yesus. Saudara tidak akan membuka hati saudara kepada yang lain, lalu menutup pintu kepada Yesus. Justru saudara tidak akan pernah mau meninggalkan Yesus sepanjang hidup saudara. Hari ini datanglah kepada Yesus. Yesus sedang menjemput saudara. Dia berlari lebih cepat dari saudara. Dia berlari lebih cepat dari saudara. Dia berlari menyambut saudara, menjadikan saudara anaknya. Percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Ikutilah Yesus sepanjang hidupmu. Mari kita nyanyikan satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kalaupun saya susah, kalaupun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati, kata-kata kepada Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kalaupun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Musik terus menyanyikan. Saudara, engkau tidak otomatis setelah Yesus mati untuk kita di atas kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu saudara bilang, saya otomatis diselamatkan. Tidak. Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya, engkau tidak beroleh hidup. Demikian kata Yesus. Yesus tidak menjamin saudara, walaupun saudara Kristen, sudah dibaptis, lalu saudara pasti masuk surga. Tidak. Yesus menjamin kalau saudara ikut Yesus sungguh-sungguh. Bukan saya bilang Kristen, tapi Yesus. Kalau saudara ikut Yesus sungguh-sungguh, betul-betul ikut Yesus, memegang kebenaran, ikut jalan itu, dan memiliki Yesus, engkau memiliki hidup itu. Kalau saudara ikut Kristen, belum jaminan. Sebab banyak yang namanya Kristen itu cuma Kristen, tidak sungguh-sungguh bertobat. Saudara mesti bertobat. Saudara harus meninggalkan hidup yang lama, masuk ke dalam Yesus, mengikuti jalan itu. Baru saudara memiliki keselamatan itu. Haleluya. Saudara berdoa masing-masing.
berdoa menyerahkan hati kepada Tuhan Yesus. Engkau bertobat meninggalkan segala dosa-dosamu. Engkau meninggalkan segala nafsu yang lama. Cara hidup yang membinasakan hidup saudara. Dan engkau berjanji setia kepada Yesus selama-lamanya. Engkau mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Katakan, Yesus, ini saya, masuklah ke dalam saya. Saya buka hati saya untuk engkau. Jadilah juru selamat dan Tuhanku. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kalaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Engkau buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Yesus tinggal dalam hatimu sekarang. Dia masuk ke dalam hatimu. Dia mengampuni segala dosa-dosamu. Dia mencuci bersih hatimu dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari setiap kekotoran hidup. Dia basuh dengan darahnya. Di dalam nama Yesus engkau mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Roh Kudus sedang bekerja menjamah saudara di dalam nama Yesus. Buka hatimu terus. Bersyukur untuk keselamatan yang kau terima pada malam ini, pada saat ini, pagi ini, di dalam nama Yesus. Saudara mendengar kesaksian firman Tuhan ini, di mana tempat saudara berada, engkau bilang, Tuhan Yesus, aku milikmu, engkau milikku, tinggallah di dalam saya di dalam engkau, supaya saya berbuah banyak, dan aku betul-betul adalah muridmu, di dalam nama Yesus. Saudara yang sudah mengundang Yesus masuk dalam hati, engkau memiliki Yesus di dalam hatimu. Roh Kudus memeteraikan engkau sebagai miliknya. Roh Kudus juga tinggal di dalam hatimu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, tetapi engkau milik Yesus karena engkau sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Karena itu hiduplah sekarang untuk Yesus. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama menerima perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur. Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wahyu 22 ayat 21. Mari saudara membuka roti bersama-sama. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Dia mengangkat roti itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Sesudah itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengangkat cawan itu sambil mengucap syukur lalu berkata, inilah cawan perjanjian. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita bersama-sama menerima perjamuan dari Kristus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa penebusan yang membebaskan saudara dari ikatan dosa, dari ikatan iblis dan dari maut. Percayalah, kuasa itu bekerja pada saat ini. Saudara, sekarang tugasmu adalah engkau mengaku dosa dari segala kejahatan saudara di hadapan Tuhan. Bukan engkau kudus karena engkau telah menjaga hidup kudus, tetapi karena ada pengampunan dosa. Nyanyikan satu lagu, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib.
darahnya menebusku. Darahnya sembuhkanku. Nyanyikan dengan berdiri. Darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Darah Yesus aja. Mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan bersama-sama. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati roti itu. Dia mengucap syukur atas roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengingat akan Dia. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati cawan itu dan Dia mengucap syukur lalu berkata, inilah cawan perjanjian, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita minum dengan iman mengingat tentang Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu menyucikan kami. Tubuh-Mu yang Kau korbankan untuk kami. Korban Yesus. Keselamatan kami terima. Pengampunan dosa kami terima. Kelepasan dari roh-roh jahat kami terima oleh darah Yesus Kristus. Sekarang saudara terima kelepasan itu di dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan saudara. Engkau terima pembebasan dari kutuk, dari kuasa iblis dalam nama Yesus. Engkau menerima kesembuhan saudara. Saudara pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Oleh darah Yesus ditebus. Lepas dari sakit penyakit. Dari iblis yang membuat sakit penyakit. Keluar iblis. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara terima kesembuhan itu dan dengan mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang Kau berikan. Untuk kelepasan yang Kau berikan. Untuk terobosan rohani yang Kau berikan. Ada jalan keluar dari persoalan anak-anak Tuhan. Pintu-pintu surga dibuka untuk jalan keluar yang baru, yang berkemenangan dalam nama Yesus. Kami tidak ditindas oleh iblis, tapi kami menang melawan iblis. Roh ketakutan, roh takut, roh benci, roh khawatir, roh luka-luka batin, keluar dalam nama Yesus. Dibebaskan oleh darah Yesus. Injil menyelamatkan kita, memberi kemenangan kepada kita. Saudara yang sudah mengundang Yesus dalam hatimu, engkau sekarang milik Yesus. Terimalah kuasa Tuhan sebagai saksinya dalam nama Yesus. Terimalah kemenangan kuasa nama Yesus itu dalam hatimu dalam nama Yesus. Engkau dibebaskan dari iblis, dari kuasa-kuasa maut dalam nama Yesus. Engkau menerima kemenangan itu di dalam nama Yesus. Kebebasan dari kutuk, dari iblis, dari dosa-dosa, dari maut, dari segala macam kejahatan, ikatan dosa, kau dilepas dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan, haleluya.
Kita akan menyanyikan pujian terakhir. Dengan berdiri kita nyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu. Engkau dipimpin sebagai anak-anak Tuhan yang menang, lebih dari pemenang oleh Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi. Selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, setiap hari Selasa pada pukul 6 kita akan mengadakan pujian penyembahan dan disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi melalui Zoom. Saudara boleh bawa teman-teman yang sakit untuk bergabung dengan Zoom dan bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, lalu kita akan mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Saya akan berdoa secara khusus buat teman-teman yang sakit dan di situ kuasa Roh Kudus akan membawa darah Yesus yang menebus dan bilur-bilur Yesus yang menyucikan dan memberikan kesembuhan buat kita. Tuhan memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini.
Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chc_serpong, YouTube di @chc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.